Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin thumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha samii'un alim. Sidang jamaah zuhur, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa menghadiri ibadah wajib kita, salat Jumat berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah ke muka bumi untuk memberikan petunjuk kepada seluruh alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa khatib senantiasa berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya, saudara-saudaraku seiman, agar selalu meningkatkan dan memelihara ketakwaan kita sebagai modal utama bagi kita dalam menjalani kehidupan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya takwalah indikasi yang paling konkret Allah berikan kepada kita apakah kita termasuk kaum yang mulia atau kaum yang rendah. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam minggu ini kita sudah sama-sama mengetahui telah terjadi peningkatan eskalasi konflik perperangan di daerah Timur Tengah, tepatnya di daerah Palestina yang selama puluhan tahun berada di dalam kondisi perang, kondisi terkepung, kondisi terjajah. Kemudian kita mendapatkan kabar pada hari Sabtu pagi terjadi serangan yang sudah terencana oleh para pejuang saudara-saudara kita di tanah air mereka di Palestina dengan terkoordinasi menyerbu wilayah
pendudukan yang sudah sekian lama dianeksasi oleh pemerintahan Zionis Israel. Serbuan yang sebahagian dari mereka bilang mendadak itu kemudian mengejutkan mereka dan para sekutu-sekutunya. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal selama ini kita disuguhi oleh media-media mereka bahwa Zionis Israel adalah negara yang kuat, negara yang makmur, tentaranya hebat, intelijennya juga luar biasa, hanya satu grade di bawah CIA punya Amerika, dan mereka sudah tahu semua segala sesuatu yang akan terjadi pada diri mereka. Begitulah kira-kira klaim mereka. Semua teknologi dipersiapkan untuk perang. Iron Dome, kamera mata-mata, teknologi pagar yang canggih dipasangi lagi dengan berbagai sensor. Tetapi kemudian ternyata teknologi itu kemarin Sabtu itu tidak membela mereka. Tanah yang mereka menduduki kemudian didatangi oleh orang-orang yang berhak, bangsa Palestina, untuk menyatakan dengan jelas bahwa penjajah memang tidak berhak ada di daerah Palestina tersebut. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita menyikapi kejadian tersebut? Walaupun ini bukan kejadian yang pertama kali, sudah sekian kali perang terjadi di daerah pendudukan Palestina tersebut sejak dimulai tahun 47, 48, 67, 73, dan kemudian berlanjut terakhir yang kemarin. Yang sesungguhnya Palestina dan negara Zionis itu adalah senyatanya masih berperang. Kita dapat menyikapi ini pertama sebagai kaum muslimin, yang kedua sebagai bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai warga Muhammadiyah. Sebagai kaum muslimin, sudah barang tentu kita sama-sama tahu bahwa Palestina tersebut adalah tempat berdirinya salah satu bangunan yang kita sucikan, sebelum kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan kiblat ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, terlebih dahulu berkiblat ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa tersebut berada di tanah Palestina, di Yerusalem. Dan kita juga sama-sama tahu perjalanan Isra Mi'raj, salah satu saksinya adalah negeri Palestina tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'um basir. Dengan jelas Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan, diisrakan dari Masjidil Haram, tujuannya adalah Masjidil Aqsa di Palestina, di mana juga dinyatakan tanah itu adalah tanah yang diberkati sekelilingnya. Tujuannya salah satunya dengan jelas adalah untuk diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad min ayatina, ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, tidaklah patut bagi kita
sebagai seorang yang beriman, seorang yang bersyahadat, anteng-anteng saja mendengar informasi ini, atau bahkan dianggap sudah biasa karena sudah terlalu sering kita dengar terjadi perang di sana karena memang masih dalam keadaan perang. Yang diperangi itu saudara-saudara adalah saudara kita seiman juga. Mereka yang paling keras menentang penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Zionis Israel. Kita mestinya akan selalu berdiri paling depan untuk membela mereka. Saudara kita seiman lebih dekat mestinya daripada saudara kita sedarah, karena kita punya keyakinan yang sama, punya jalan hidup yang sama, dan akan kembali kepada Tuhan yang sama. Oleh karena itu, jangan sampai kita melecehkan perjuangan-perjuangan saudara kita seandainya kita tidak mampu untuk membantunya, baik secara fisik, secara moral, material, dan spiritual. Oleh karena itu, kewajiban kitalah sebagaimana yang diminta dengan resmi oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia kepada kita agar senantiasa mendukung dan paling tidak mendoakan perjuangan saudara-saudara kita yang masih terjajah itu agar dapat kembali ke tanah airnya. Banyak di saudara-saudara kita yang terusir dari tanahnya, jutaan. Belum lagi yang terkurung di Gaza yang luasnya hanya 300-an kilometer persegi. 2,2 juta orang bersesak-sesakan di sana, dan itu dikondisikan oleh penjajah yang namanya Zionis. Dan sekarang setelah terjadi serangan yang terkoordinasi pada hari Sabtu, dikepung sekelilingnya, padahal selama ini juga sudah dikepung. Tetapi sekarang eskalasinya meningkat dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Maka kewajiban kita senantiasa sampaikan doa kita, sampaikan bantuan kita dalam bentuk apapun. Yang kedua, sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh lupa bahwa bangsa Indonesia ini juga dulu adalah bangsa yang terjajah. Dulunya kita belum bernama Indonesia. Dulunya kita masih berbeda-beda dengan negara yang berbeda-beda, kesultanan, kerajaan yang berbeda-beda, dengan agama juga yang bermacam-macam. Kemudian kita lahir sebagai satu bangsa yang menyatakan diri bangsa Indonesia. Kemudian kita merdeka, membuat suatu peraturan yang mengatur diri kita sendiri. Kemudian di pembukaannya senyatanya pendiri bangsa kita menyatakan dengan jelas, karena pengalaman pahit yang dijajah sekian ratus tahun oleh bangsa Eropa, mulai dari Inggris, Portugis, kemudian terakhir adalah bangsa Belanda. Maka jangan sekali-kali lupa bahwa dulu kita juga pernah terjajah. Dengan nyata kemudian disampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, khatib juga kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa kemudian di negeri kita ini ada orang yang pro penjajah, pro Zionis, yang senyatanya Bung Karno sudah menyatakan bahwa Zionis Israel itu adalah penjajah. Kemudian ada yang membela-bela mereka dan diberi panggung malah di negeri kita ini. Padahal kalau boleh kita katakan, siapapun yang membela Zionis Israel dan mengaku bangsa Indonesia, apapun agamanya, sukunya, bangsanya, senyatanya sudah mengkhianati pembukaan Undang-Undang Dasar kita di paragraf pertama tersebut.
Bung Karno menyatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, selama itu jugalah bangsa Indonesia akan tegak berdiri melawan penjajahan Israel, bangsa Zionis Israel. Kenapa sekarang kemudian dengan alasan demokrasi, kebebasan pers, ada bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia diberi panggung untuk menyatakan pembelaannya secara terang-terangan terhadap penjajahan? Siapakah mereka ini? Bagi saya, mereka itu adalah pengkhianat bangsa. Tidak bisa tidak, itu harus dihentikan. Tidak ada bangsa Indonesia seorang pun yang boleh membela penjajahan Zionis Israel sampai berdiri negara Palestina merdeka. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, sebagai warga Muhammadiyah, sudah senyatanya Muhammadiyah mendukung sepenuhnya perjuangan bangsa Palestina dalam keadaan terjajah sampai bangsa Palestina betul-betul berdiri di atas diri mereka sendiri. Muhammadiyah sebagai organisasi yang besar, baik dari segi gerakan dakwahnya maupun amal usahanya, selalu menghimbau agar warganya dan masyarakat Islam umumnya dimanapun berada bersatu padu membantu saudara-saudara kita di Palestina yang dalam keadaan susah dari tahun ke tahun, dalam keadaan dijajah, dijepit, dianiaya, ditangkap, dipenjara tanpa pengadilan. Kemarin tanggal 11, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menyampaikan rilisnya tentang kondisi terkini. Muhammadiyah tidak pernah berubah sikap, tetap berdiri membantu bangsa Palestina, dan itu sudah lama dilakukan. Sidang jamaah juga dapat bersama-sama melalui Muhammadiyah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan terjepit karena Israel, negara Zionis itu ternyata membalikkan fakta bahwa mereka telah diserang oleh orang-orang yang mereka sebut teroris. Ini sama saja dengan zaman Belanda menyebut pejuang-pejuang kita dengan ekstremis. Itu tidak masalah. Bagi kita, siapa yang berjuang untuk kemerdekaan bangsanya, dia adalah pejuang kebenaran. Mari selalu bantu. Kalau untuk donasi, Lazismu siap untuk menampung bantuan Bapak semuanya, dan ini akan disampaikan penggunaannya secara transparan dan juga diaudit oleh auditor publik. Karena apa? Karena ada juga kekhawatiran bantuan-bantuan itu tidak sampai sebagaimana mestinya. Insya Allah Muhammadiyah tegak berdiri membantu menyampaikan, tidak hanya dalam bentuk bantuan donasi, tapi juga mengutus relawan-relawan membangun fasilitas umum di daerah yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita lebih banyak. Kemudian pesan pimpinan pusat Muhammadiyah juga perlu kita perhatikan, jangan sampai peningkatan eskalasi perang ini kita terkecoh. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan di luar konteks kemerdekaan bangsa Palestina. Ada berita-berita bohong, hoax yang akan mengiringi setiap kejadian yang itu sudah lumrah sekarang. Maka oleh karena itu hati-hati menerima informasi dan selalu sharing, bertanya dan cari serta gali. Jangan mentah-mentah diterima,
agar perjuangan kita membantu, mendukung bangsa Palestina menuju kemerdekaannya betul-betul dalam koridor yang benar. Kemudian daripada itu, kalau seandainya kita punya kesempatan, salah satu himbauan dari pimpinan pusat Muhammadiyah adalah melaksanakan sholat gaib. Karena banyak korban yang sudah berjatuhan dari kaum muslimin, kita tidak sempat ke sana, tidak bisa ke sana karena keterbatasan kita. Tapi mari nanti kita doakan, jika bapak-bapak jamaah punya kesempatan, kita lanjutkan setelah sholat Jumat melaksanakan sholat gaib untuk saudara-saudara kita yang telah menjadi korban perang di Palestina, mudah-mudahan dalam keadaan syahid. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, inilah saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di tanah Palestina menuju kemerdekaan yang sejati bagi bangsanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur muslimin wal mu'minin fi Palestin, Allahumma ansur muslimin wal mu'minin wal mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur muslimin wal mu'minin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.